Halo sahabatku. Selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan penuh semangat. Ya, siap-siap. Karena kali ini Momo akan mengajak kalian semua menyelami sebuah kisah yang akan menguji emosi, tentang kepercayaan yang hancur, dan sebuah kunci emas menuju kebebasan. Bayangkan, di tengah indahnya bulan madu, tokoh utama kita, Luna, tidak sengaja mendengar pesan suara misterius di HP suaminya, Devan. Pesan yang berbisik tentang kerinduan dan benda rahasia yang diselipkan di koper. Luna syok saat membuka koper dan menemukan benda itu, sebuah flash disk emas berbentuk kunci. Kira-kira, rahasia gelap apa yang disimpan Devan? Dan akankah kunci itu menjadi akhir dari segalanya, atau justru awal dari kehidupan baru Luna? Penasaran dengan kelanjutan cerita Luna, Devan, dan si kunci emas ini? Sebelum kita mulai, yuk tunjukkan dukungan kalian. Like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, Momo mau absen dulu. Nih, coba komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Siap? Mari kita mulai kisah yang penuh kejutan ini. Senja di Bali tidak pernah seindah ini. Langit jingga, ungu, dan merah muda melukis cakrawala di atas Samudra Hindia, memantul di kolam renang Infinity Villa mewah yang menjadi saksi bisu bulan madu Luna dan Devan. Mereka telah menikah 3 minggu yang lalu, dalam sebuah pesta yang megah, disaksikan oleh ratusan tamu penting. Luna, seorang desainer perhiasan yang dikenal karena selera dan kecerdasannya, merasa seperti hidup dalam dongeng. Devan, suaminya, seorang manajer investasi yang sukses dan tampan, adalah definisi dari kesempurnaan. Bagi Luna, Devan adalah hadiah dari semesta, yang mampu melengkapi setiap celah dalam hatinya. Saat itu, Luna sedang duduk di tepi kolam, membiarkan kakinya terendam air hangat, sementara Devan masih berada di kamar, bersiap untuk makan malam romantis mereka di pinggir pantai. Devan bilang ia hanya perlu 10 menit, tapi sudah hampir setengah jam Luna menunggunya. Luna tersenyum. Devan memang selalu berhati-hati dalam berpenampilan, perfeksionis sejati. Luna meraih ponselnya di atas meja kecil, berniat mengirim pesan untuk menyuruh Devan bergegas. Namun, tiba-tiba, ia mendengar suara samar dari dalam kamar yang terbuka sedikit. Itu suara ponsel. Bukan ponselnya. Luna meletakkan ponselnya kembali. Ia mengira Devan lupa mematikan speaker saat menerima panggilan dari kantor. Namun, suara yang terdengar bukanlah suara Devan, melainkan suara seorang wanita. Suara itu berbisik, sangat pelan, tetapi jelas terdengar di antara deburan ombak yang tenang. Aku tak bisa lama-lama jauh darimu, maka aku selipkan benda ini di kantong koper. Luna menahan napas. Jantungnya langsung berdebar kencang. Itu adalah pesan suara, bukan panggilan langsung. Suara wanita itu terdengar dekat, intim, dan penuh kerinduan. Luna tidak pernah mendengar suara itu sebelumnya. Siapa dia? Dan apa yang baru saja diselipkan di koper? Rasa penasaran mengalahkan rasa malunya. Luna bangkit perlahan, berjalan tanpa suara menuju pintu kamar. Ia berdiri tepat di ambang pintu. Devan sedang berdiri membelakanginya, di depan cermin besar, memasang jam tangan mahalnya. Ponsel Devan tergeletak di meja rias, layarnya menyala. Luna melihat ke arah Devan. Devan tampak sedikit gelisah. Wajahnya tidak menunjukkan ketenangan seperti biasanya. Ia terus membenarkan kerah kemejanya, padahal kemejanya sudah rapi. Devan, kamu kenapa lama sekali? Aku sudah menunggu di luar. Sapa Luna, suaranya sedikit bergetar, berusaha agar terdengar senormal mungkin. Devan tersentak, seolah terbangun dari lamunan. Ia menoleh dengan senyum yang dipaksakan. Oh, sayang. Maaf, aku sedang membalas beberapa pesan penting dari kantor. Kau tahu, proyek besar harus tetap dipantau. Devan berjalan mendekat, mencium kening Luna, tetapi matanya menghindari tatapan Luna. Pesan dari kantor? Tadi aku mendengar suara seorang wanita. Sepertinya pesan suara, tanya Luna, mencoba menyembunyikan nada menuntutnya. Wajah Devan langsung berubah. Hanya sepersekian detik, tetapi Luna jelas melihatnya. Ekspresi terkejut, panik, dan sedikit marah. Wanita? Mana ada?
Itu pasti suara customer service bank yang menelpon untuk konfirmasi transaksi. Kamu ini terlalu banyak berhayal. Sayang, itu hanya suara iklan Robocal. Jawab Devan, terlampau cepat dan terlampau meyakinkan, membuat Luna semakin curiga. Benarkah? Tapi suaranya seperti bisikan, Devan. Intim sekali, balas Luna. Kini tatapannya menembus mata suaminya. Devan tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar. Ia meraih tangan Luna. Aduh, istriku. Kamu ini kenapa? Kita sedang bulan madu, jangan merusak malam kita dengan pikiran yang tidak-tidak. Ya? Sudah, lupakan. Aku lapar. Ayo kita pergi. Aku akan memelukmu sepanjang malam agar kamu tidak memikirkan suara-suara aneh itu lagi. Devan menarik Luna keluar kamar dengan tergesa-gesa. Malam itu, makan malam di pinggir pantai terasa dingin. Luna kesulitan menikmati hidangan mahal di depannya. Pikirannya dipenuhi oleh 4 kata, benda ini di kantong koper. Koper siapa? Koper Devan? Koper Luna? Dan benda apa itu? Apakah ini terkait dengan perselingkuhan? Pengkhianatan di awal pernikahan? Luna berusaha menepis pikiran itu. Devan tidak mungkin. Pria itu begitu mencintainya. Atau setidaknya, begitu yang selalu ia tunjukkan. Devan berusaha keras menghidupkan suasana. Ia bercerita tentang rencana masa depan, tentang rumah yang akan mereka beli, tentang mimpi-mimpi yang akan mereka wujudkan. Namun, setiap kali Devan tersenyum, Luna hanya melihat bayangan flash disk emas di dalam koper. Setelah kembali ke villa, Devan langsung tertidur pulas. Katanya ia sangat lelah karena seharian menemani Luna berbelanja perhiasan. Luna berbaring di sampingnya, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Bisikan itu terus terngiang. Ia harus tahu. Malam ini, Luna bangkit perlahan, memastikan Devan benar-benar tidur. Dengan hati-hati, ia mengambil kunci koper. Ada 2 koper di ruangan itu, koper kecil milik Luna, dan koper besar milik Devan. Luna memeriksa koper kecilnya. Tidak ada yang aneh. Semua barangnya tersusun rapi, dan tidak ada benda asing di kantong-kantong tersembunyi. Kini, giliran koper besar Devan. Luna duduk di lantai, di samping koper Devan. Ia membuka resletingnya dengan sangat pelan, suaranya nyaris tidak terdengar. Nafasnya tercekat. Koper itu berisi pakaian mahal, dokumen kantor, dan beberapa perlengkapan golf. Luna meraba setiap saku, setiap lipatan. Ia mencari kantong-kantong tersembunyi yang biasa ada di balik lapisan koper. Tangannya merogoh ke dalam lapisan kain di bagian penutup koper. Ada sebuah resleting kecil di sana, yang biasanya hanya digunakan untuk menyimpan benda-benda datar. Luna membuka resleting itu. Kosong. Hampir kosong. Jantung Luna berdegup kencang. Ia meraba lagi. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras, dingin, dan berbentuk unik di dasar kantong itu. Benda itu terbungkus dalam kain velvet hitam kecil. Luna menariknya keluar. Ia menyalakan lampu tidur di samping tempat tidur untuk melihatnya lebih jelas. Benda itu adalah sebuah flash disk. Bukan flash disk biasa. Benda itu terbuat dari logam berwarna emas mengkilap. Desainnya sangat artistik, menyerupai kunci kuno yang mewah. Itu bukan flash disk yang biasa digunakan untuk presentasi kantor. Desainnya terlalu mencolok, terlalu berharga. Luna menggenggamnya erat. Tangan Luna gemetar. Ini pasti benda yang dimaksud oleh suara misterius tadi. Mengapa harus diselipkan? Mengapa harus disembunyikan? Mengapa Devan harus merahasiakannya? Luna mencium aroma parfum wanita samar-samar yang menempel di kain velvet pembungkus flash disk itu. Parfum yang sangat mahal, bukan parfum Luna. Luna merasa dunianya runtuh. Keraguan kini berubah menjadi kecurigaan yang menyakitkan. Ia tidak berani membuka isi flash disk itu sekarang. Terlalu berisiko. Jika Devan terbangun, ia tidak akan bisa menjelaskan mengapa ia mengobrak-abrik koper suaminya dan memegang benda yang begitu mencurigakan. Luna menyembunyikan flash disk emas berbentuk kunci itu di balik kotak perhiasannya yang kecil, memasukkannya di antara kalung berliannya. Ia ingin membiarkan Devan merasa aman untuk sementara waktu, sambil ia menyusun rencana. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Ia harus tahu kebenaran mutlak sebelum mengambil keputusan.
Luna berbaring kembali di samping Devan. Suaminya tidur dengan damai, seolah tidak ada beban di pundaknya. Luna memandang wajah damai itu. Air matanya menetes. Apakah ini wajah dari seorang pengkhianat? Atau ini hanya kesalahpahaman? Namun, suara wanita itu, bau parfum itu, dan penyembunyian yang rapi ini terlalu jelas untuk diabaikan. Keesokan paginya, Devan terlihat lebih ceria. Ia mengajak Luna sarapan dengan pemandangan pantai yang indah, berbicara tentang betapa ia mencintai Luna, dan betapa beruntungnya ia menikahi Luna. Devan bahkan memesan perhiasan berlian khusus dari Jakarta sebagai hadiah bulan madu kedua mereka. Semua itu terasa palsu di telinga Luna. Ia terus-menerus memikirkan flash disk emas di laci. "Sayang, kenapa kamu melamun?" tanya Devan sambil memegang tangan Luna. "Tidak, aku hanya memikirkan pekerjaan. Ada beberapa pesanan mendesak dari butik." Luna berbohong dengan lancar. Sekarang Luna mengerti betapa mudahnya berbohong ketika Anda memiliki rahasia besar untuk disembunyikan. "Oh, itu bisa menunggu. Kita di sini untuk menikmati waktu berdua, my love," kata Devan sambil tersenyum menawan. Senyum itu yang membuat Luna jatuh cinta. Tapi sekarang, senyum itu terasa seperti topeng. Di tengah sarapan, ponsel Devan berdering. Ada nama Bu Renata di layar. Ibu Devan, mertua Luna, yang sangat protektif terhadap putranya. "Halo, Ibu." "Selamat pagi," sapa Devan dengan suara yang sangat ceria, bahkan sedikit berlebihan. Bu Renata terdengar panik dari seberang telepon. Devan menjauhkan ponselnya sedikit dari telinga. Luna mendengar samar-samar suara Bu Renata yang tinggi. "Devan, kenapa kamu lama sekali tidak menghubungi Ibu? Apa kalian bersenang-senang? Apa Luna sudah mengurus semua kebutuhanmu? Jangan sampai dia lalai." Devan melirik Luna, dan tersenyum minta maaf. "Ibu, kami baik-baik saja. Luna mengurusku dengan sangat baik. Kami sedang sarapan sekarang. Kami akan kembali dalam beberapa hari lagi. Jangan khawatir, Bu. Kembali segera. Ibu tidak suka kamu jauh-jauh. Dan ingat, Devan, jangan lupa dengan pesan Ibu. Cepat selesaikan urusanmu dan pulang. Ibu merindukanmu," tuntut Bu Renata. Luna memandang Devan. Wajah Devan mengeras. Ia tidak lagi terlihat seperti suami yang bahagia. Ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. "Pesan apa, Devan?" tanya Luna tanpa suara. Devan hanya menggeleng dan memberi isyarat agar Luna diam. "Baik, Bu. Aku akan segera kembali," kata Devan, lalu memutus panggilan dengan tergesa-gesa. "Ibu kenapa? Kenapa terdengar panik begitu?" tanya Luna. Devan menghela napas panjang. "Biasa, Bu Renata. Beliau terlalu khawatir. Hanya masalah urusan keluarga kecil. Itu bukan urusanmu, sayang. Jangan dipikirkan, ya. Fokus ke honeymoon kita." "Tapi Ibu bilang kamu harus menyelesaikan urusanmu." "Urusan apa itu, Devan?" Luna mendesak. Devan menatap Luna dengan mata yang dingin, membuat Luna mundur selangkah. "Aku bilang bukan urusanmu, Luna. Jangan jadi istri yang terlalu mencampuri urusan suaminya. Kamu hanya perlu bersikap manis dan diam, nikmati bulan madu ini, titik." Devan tidak pernah berbicara sekasar itu pada Luna. Kata-kata itu menancap di hati Luna seperti pisau tajam. Luna mengangguk, menundukkan kepalanya. "Maaf, Devan. Aku hanya khawatir," lirihnya. Ia tidak lagi melihat cinta di mata Devan. Ia hanya melihat pertahanan diri, kepanikan, dan sedikit kemarahan. Luna tahu, masalah ini jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Ini pasti melibatkan sesuatu yang disembunyikan Devan dari keluarganya, dari istrinya, dari semua orang. Dan Bu Renata tampaknya adalah bagian dari rahasia itu. Luna memutuskan, ia tidak bisa menunggu lagi. Ia harus kembali ke Jakarta. Ia harus menemui seseorang yang bisa membantunya membuka isi kunci emas itu, mencari tahu siapa Karina, nama yang Luna duga sebagai pemilik suara di pesan itu, dan menghadapi kebenaran, seburuk apapun itu. Bulan madu yang indah telah berubah menjadi medan perang sunyi. Luna tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Luna yang polos dan naif.
Luna menghubungi Devan di sore hari. Devan sedang bermain golf dengan rekan bisnis di lapangan eksklusif. Devan, aku tidak enak badan. Aku demam dan mual. Aku rasa aku harus segera kembali ke Jakarta. Aku mau ke dokter langgananku, kata Luna, suaranya terdengar meyakinkan. Devan terdengar kesal. Apa? Kembali? Tapi kita baru di sini 4 hari, Luna. Ayolah, sayang, sebentar lagi kita akan makan malam mewah. Aku tidak bisa, Devan. Aku sangat lemas. Aku sudah memesan penerbangan untuk malam ini. Kamu tidak perlu ikut. Selesaikan saja urusan golf MU. Aku akan menyuruh sopir menjemputku di bandara, tegas Luna. Setelah perdebatan singkat, Devan akhirnya menyerah, terdengar lega sekaligus frustrasi. Baiklah. Kalau kamu sakit, kamu pulang saja. Nanti aku susul dalam 2 hari. Jaga dirimu baik-baik, my love, kata Devan, tanpa menawarkan diri untuk mengantar ke bandara. Luna memutus panggilan. Ia tertawa getir. My love? Sepertinya Devan lebih mencintai rahasia dan golfnya daripada istrinya yang sakit. Malam itu, dengan alasan yang dibuat-buat, Luna meninggalkan Bali. Di dalam tas tangannya, tersimpan erat kunci emas itu, kunci menuju kebenaran. Ia tahu, saat ia membuka isinya, pernikahannya mungkin akan berakhir. Tapi, ia tidak akan bisa hidup dalam kebohongan. Luna memutuskan, ini adalah malam pelariannya. Bukan lari dari pernikahan, tapi lari menuju kebenaran. Tujuannya adalah Jakarta. Tujuannya adalah Toby. Luna tiba di Jakarta pada dini hari. Setelah mendarat, ia tidak langsung menuju rumah mewahnya. Alih-alih menghubungi sopir pribadi, Luna memilih memesan taksi online. Ia membutuhkan kerahasiaan total. Kepada sang sopir, ia meminta diantar ke sebuah hotel butik kecil di kawasan Jakarta Selatan, yang jauh dari jangkauan mata-mata Devan atau Bu Renata. Kunci emas itu, sang bukti bisu, tersimpan aman di balik pakaiannya, terasa dingin dan berat, seperti beban rahasia yang ia pikul. Sesampainya di kamar hotel, Luna mengunci pintu ganda. Ia berjalan mondar-mandir. Rasa lelah karena penerbangan dan ketegangan mental bercampur menjadi satu. Luna tahu, langkah pertamanya adalah menghubungi Toby. Toby bukan hanya sahabat dekat Luna sejak kuliah, tetapi juga seorang detektif swasta lepas dengan keahlian hacker dan IT yang luar biasa. Luna selalu tahu Toby akan menjaganya, dan Toby adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini. Luna mengeluarkan ponselnya. Ia menunda panggilan ke Toby hingga pagi, membiarkan Toby beristirahat. Pikirannya melayang pada suaminya, Devan. Luna merasa begitu bodoh. Bagaimana mungkin ia tidak melihat tanda-tanda ini sebelumnya? Devan selalu tampak sibuk, selalu menjaga ponselnya, dan terkadang ia akan menjawab panggilan dengan suara berbisik dari ruangan yang berbeda. Luna selalu menafsirkan itu sebagai profesionalisme dan privasi bisnis. Kini, ia tahu, itu adalah sinyal bahaya yang ia abaikan. Luna membuka kotak perhiasannya. Ia mengeluarkan flash disk emas berbentuk kunci itu. Dalam cahaya remang kamar hotel, benda itu tampak memancarkan kilau yang mewah, sekaligus kejam. Ia membolak-baliknya. Desainnya tidak familiar. Luna yakin itu bukan hadiah darinya, dan Devan tidak pernah menunjukkan benda ini. Pukul 9 pagi, Luna menghubungi Toby. Halo, Lun? Ada apa? Tumben sekali menelpon jam segini, dan kenapa kamu terdengar seperti sedang berbisik? Sapa Toby dengan nada ceria khasnya. Toby, aku di Jakarta. Aku butuh bantuanmu, sekarang. Ini masalah hidup dan matiku, dan tolong jangan beritahu siapapun. Bahkan pacarmu, jawab Luna, suaranya sangat serius. Toby langsung menyadari urgensi dalam nada Luna. Oke, Lun. Kamu ada di mana? Kirimkan lokasimu. Aku akan segera ke sana. Aku akan bilang ke kantor kalau aku sakit perut. Tunggu aku. Setengah jam kemudian, Toby sudah berada di depan kamar hotel Luna. Begitu pintu terbuka, Luna langsung menarik Toby masuk dan menguncinya kembali. Ada apa? Kamu tidak terlihat seperti Luna yang baru pulang dari Bali. Wajahmu pucat. Apakah Devan selingkuh? Tanya Toby tanpa basa-basi. Luna mengangguk,
matanya berkaca-kaca. Ia tidak menjawab, melainkan mengeluarkan flash disk emas itu dari balik bantalnya. Toby, coba lihat ini. Ini adalah benda yang diselipkan. Aku menemukannya di kantong rahasia koper Devan. Suara wanita itu bilang, aku tak bisa lama-lama jauh darimu, maka aku selipkan benda ini di kantong koper Anda. Aku yakin ini adalah kunci dari semua masalah ini. Jelas Luna, menyerahkan flash disk itu. Toby menimang-nimang benda mewah itu. Wow, ini bukan sembarang flash disk, Lun. Desainnya mahal. Ini adalah hardware custom, mungkin buatan tangan. Memori yang terenkripsi dengan baik, aku yakin itu. Isinya pasti sangat sensitif. Aku butuh kamu membukanya, Toby. Sekarang juga. Aku harus tahu apa yang ada di dalamnya, pinta Luna. Toby mengeluarkan laptop canggihnya dari ransel. Ia menyambungkan flash disk itu. Di layar, muncul peringatan keamanan tingkat tinggi. Enkripsinya gila, Lun. Ini bukan enkripsi standar. Siapapun yang menyimpannya, dia tidak mau isinya diintip. Beri aku waktu, Lun. Mungkin butuh beberapa jam. Aku harus melewati beberapa lapisan firewall, kata Toby, matanya fokus pada kode-kode di layar. Luna hanya bisa duduk di sofa, menatap Toby yang bekerja dengan lihai. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti menggerus sarafnya. Ia memikirkan Devan. Apakah suaminya sudah menyadari kepergian Luna yang tiba-tiba? Apakah ia sudah tahu kuncinya hilang? 2 jam berlalu. Mata Toby memerah karena menatap layar tanpa berkedip. Tiba-tiba, terdengar bunyi ping yang panjang dari laptop. Got it. Aku berhasil membypass lapisannya, seru Toby, lega. Luna langsung berdiri, mendekat ke laptop. Apa isinya, Toby? Cepat katakan padaku. Toby membuka folder-folder di layar. Isinya jauh lebih gelap dari yang Luna bayangkan. Ini bukan hanya foto mesra atau rekaman percakapan cinta. Lun, ini bukan perselingkuhan biasa, kata Toby, suaranya pelan dan tegang. Ini adalah kotak Pandora. Folder pertama berisi data keuangan yang sangat detail. Rekening bank yang tersembunyi, offshore accounts, di beberapa negara kecil, transfer dana dalam jumlah fantastis, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, yang dilakukan secara rutin. Ini adalah rekening tabungan gelap, Lun. Jelas sekali. Dan di sini ada nama. Karina. Toby menunjuk sebuah dokumen bank. Karina terdaftar sebagai rekanan atau pemegang saham utama di rekening-rekening ini, bersama dengan inisial D. Devan. Folder kedua berisi rekaman suara dan video. Kebanyakan adalah rapat-rapat rahasia yang dilakukan Devan dan Karina dengan beberapa pengusaha asing. Topik pembicaraannya adalah penipuan investasi, manipulasi pasar saham, dan pencucian uang. Devan, sang manajer investasi sempurna, ternyata selama ini terlibat dalam skema Ponzi berskala internasional, dan Karina adalah partner in crime-nya, bukan hanya selingkuhan. Ya Tuhan, Devan dia seorang kriminal, bisik Luna, menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya tidak menetes. Ia terlalu syok untuk menangis. Ia merasakan mual yang luar biasa. Tetapi kini mual itu bukan hanya karena pura-pura sakit. Folder ketiga berisi foto-foto. Foto-foto Devan dan Karina, yang menunjukkan hubungan mereka jauh melampaui rekan bisnis. Ada foto-foto mesra mereka di berbagai tempat mewah, termasuk di luar negeri. Ada juga foto-foto yang menunjukkan kedekatan mereka dengan Bu Renata. Ternyata, Bu Renata tahu. Ada beberapa email yang menunjukkan Bu Renata sering menanyakan perkembangan proyek mereka, dan bahkan memberikan nasihat tentang cara menghindari audit. Bu Renata tahu semuanya? Ibu mertuaku yang terhormat itu terlibat dalam pencucian uang, kata Luna, tidak percaya. Toby mengangguk dengan serius. Ini gawat, Lun. Suamimu bukan hanya berselingkuh, dia mempertaruhkan seluruh masa depanmu, bahkan mungkin nyawamu. Karina ini jelas terobsesi pada Devan, dan ini adalah backup data yang Karina buat untuk menekan Devan. Flash disk ini adalah kunci akses ke rekening gelap mereka, sekaligus bukti yang bisa menjebloskan Devan dan Bu Renata ke penjara. Luna membalikkan badannya, memunggungi Toby. Ia berjalan mendekat ke jendela. Kepalanya terasa pusing.
Ia menikahi seorang penipu ulung yang menggunakan pernikahannya sebagai tameng sosial untuk kejahatan yang lebih besar. Aku harus menjauh dari semua ini, Toby. Aku harus segera menceraikannya dan melindungi diriku, asetku, dan reputasiku, kata Luna. Suaranya kini tidak lagi bergetar karena emosi, melainkan karena keputusan yang dingin dan tegas. Ia bukan lagi istri yang rapuh. Ia kini seorang wanita yang memegang amunisi berbahaya. Aku siap membantumu. Langkah pertama, kita harus menyalin semua data ini dan menyimpannya di tempat yang sangat aman. Kedua, kita butuh pengacara terbaik, usul Toby. Luna mengangguk. Aku tahu siapa. Pak Surya. Pak Surya adalah pengacara keluarga Luna, sangat terpercaya dan berpengalaman dalam kasus perceraian dan sengketa aset. Saat Toby sedang menyalin data, Luna menghubungi Pak Surya. Ia meminta pertemuan pribadi mendesak pada sore hari di tempat yang dirahasiakan. Sambil menunggu Pak Surya, Luna kembali ke hotel mewahnya. Devan sudah kembali dari Bali. Ia berdiri di ruang tamu, tampak marah. Luna, kamu pulang tanpa memberitahuku. Kamu bilang sakit, tapi kamu tidak menghubungi dokter. Apa-apaan ini? Devan langsung menyerang begitu Luna masuk. Aku merasa lebih baik setelah sampai di rumah. Aku juga sudah ke dokter langgananku, dan dia bilang aku hanya kelelahan. Kamu tidak perlu khawatir, jawab Luna, mempertahankan ketenangan palsunya. Devan mendekat. Ia memeluk Luna, tetapi Luna merasakan ketulusan itu hilang. Aku khawatir, sayang. Jangan lakukan ini lagi, ya. Aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Devan, balas Luna, berbohong lagi. Kebohongan terasa begitu mudah. Luna lalu berjalan menuju kamar tidur. Ia memeriksa kotak perhiasannya. Flash disk emas itu telah digantikan oleh Toby dengan replika yang identik, yang sulit dibedakan. Benda aslinya kini sudah aman di tangan Toby. Tunggu, Luna, panggil Devan. Luna menoleh. Ada apa lagi? Koperku. Tadi aku mencarinya, dan kantongnya, kantong rahasia di dalam koper itu sedikit terbuka. Apakah kamu mengobrak-abrik koperku? Tanya Devan, matanya menyipit. Luna harus berakting sekarang. Aku? Tentu saja tidak. Aku tidak pernah menyentuh koper pribadimu. Mungkin sopir atau petugas hotel di Bali yang membukanya untuk mengecek barang bawaan. Aku sibuk sekali karena sakit, balas Luna, dengan nada sedikit tersinggung seolah Devan menuduhnya. Devan tampak sedikit lega, tetapi tatapannya masih ragu. Oh, benarkah? Syukurlah kalau begitu. Aku hanya kehilangan sesuatu yang penting. Kurasa hanya perasaanku saja. Devan lalu masuk ke kamar mandi. Luna tahu, Devan tidak kehilangan sesuatu. Devan kehilangan kuncinya. Devan sudah menyadari bahwa flash disk itu hilang, dan ia panik. Sore harinya, Luna bertemu dengan Pak Surya di kantor pengacara Pak Surya. Luna menceritakan segalanya, menunjukkan kopi data dari flash disk itu. Pak Surya, seorang profesional yang tenang, tampak terkejut. Nyonya Luna, ini bukan lagi masalah perceraian biasa. Ini adalah kasus pidana internasional yang melibatkan pencucian uang. Data ini sangat kuat, dan flash disk emas itu adalah bukti fisik yang sempurna. Kita harus bergerak cepat sebelum Devan menyadari bahwa Anda memegang kunci dan mulai mencari Anda, kata Pak Surya. Apa langkah selanjutnya? Pak, aku ingin dia tidak mendapatkan sepeser pun dari asetku, dan aku ingin perceraian yang cepat, tanpa keributan, pinta Luna. Kita akan mengajukan gugatan cerai, dengan dasar pengkhianatan dan kejahatan finansial. Tapi, kita harus mengamankan semua aset bersama yang sah terlebih dahulu. Dan yang paling penting, kita akan menggunakan data ini untuk melakukan aksi lockdown keuangan terhadap aset Devan yang tidak terlibat dalam kasus pidana. Kita harus memutus sumber keuangannya agar ia tidak bisa melarikan diri atau menyewa bodyguard yang tangguh. Jelas Pak Surya. Luna mengangguk, ia menyukai rencana itu. Aksi lockdown keuangan. Itu adalah langkah yang kejam, tetapi setimpal dengan pengkhianatan Devan. Satu hal lagi, Nyonya Luna, Anda harus siap. Setelah Anda mengajukan gugatan ini, Devan akan panik. Dan Bu Renata akan datang. Beliau tidak akan tinggal diam. Anda harus kuat,
Peringatan Pak Surya. Luna tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh tekad. Aku sudah siap, Pak Surya. Aku tidak akan takut. Aku sudah memegang kunci kebebasanku sendiri. Mereka lalu mulai menyusun berkas-berkas gugatan dan strategi hukum. Luna telah bertransformasi dari pengantin baru yang rapuh, menjadi seorang wanita cerdas yang siap menghadapi pertempuran besar. Ia harus membuat Devan dan Bu Renata terkejut. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa istri yang mereka anggap naif, kini memegang nasib mereka di telapak tangannya. Keesokan harinya, suasana di rumah mewah Luna dan Devan terasa seperti medan ranah beku. Devan berjalan mondar-mandir dengan ponsel di telinga, berbicara dengan suara rendah yang penuh kekhawatiran. Luna berpura-pura sibuk dengan pekerjaan desain perhiasannya, tetapi telinganya menangkap setiap kata. Devan terus menelepon Karina, tetapi Karina tampaknya sulit dihubungi. Ia juga menghubungi beberapa rekan bisnis, terdengar seperti sedang mencoba memulihkan sesuatu yang hilang. Luna tahu, kegelisahan Devan semakin menjadi. Devan mendekati Luna di ruang kerja. Ia terlihat lebih pucat dari biasanya. Luna, kamu harus bantu aku, katanya, tanpa basa-basi. Luna menatapnya dengan pandangan kosong. Bantu apa, Devan? Urusan kantormu? Aku kehilangan sebuah flash disk penting. Itu berisi data klien besar yang sangat rahasia. Aku yakin aku meninggalkannya di koper saat di Bali. Kamu yakin tidak melihatnya saat kamu sedang sakit di villa? Tanya Devan, mencoba terdengar santai, tetapi sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Luna menggeleng, mempertahankan ekspresi tidak bersalah. Aku sudah bilang, aku tidak pernah menyentuh koper pribadimu. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu membawa flash disk. Lagi pula, bukankah kamu bilang barang itu ada di kantong koper Anda? Bukannya di kantong koperku? Kenapa kamu mencarinya padaku? Luna membalikan pertanyaan itu dengan nada sedikit defensif. Devan terdiam sejenak. Ia tertegun, seolah Luna baru saja mengingatkannya pada detail yang luput dari pikirannya. Ah, ya, kantong koperku. Kurasa begitu, jawab Devan, kini lebih hati-hati. Ia lalu berbalik dan kembali ke kamarnya, meninggalkan Luna sendirian. Devan mulai curiga, tetapi ia belum memiliki bukti. Kecurigaan itu mulai menggerogoti ketenangan Devan. Luna segera mengambil kesempatan ini. Ia mengirim pesan pada Toby untuk segera mempersiapkan langkah selanjutnya, dan juga mengirim pesan ke Pak Surya untuk memulai prosedur hukum. Luna telah menyalin semua data penting yang ia miliki dan menyembunyikannya di brankas pribadinya, yang hanya ia dan almarhum ayahnya yang tahu kodenya. Ia telah memisahkan rekening pribadinya dari rekening bersama, jauh sebelum ia tahu betapa jahatnya Devan. Tepat pukul 2 siang, ponsel Luna berdering. Itu panggilan dari Bu Renata. Nada dering itu membuat Luna merasakan gelombang kecemasan yang dingin. Halo, Ibu, sapa Luna, terdengar sopan. Suara Bu Renata langsung menyerbu, keras dan penuh otoritas. Luna, kamu di mana? Kenapa kamu tidak ada di rumah saat Ibu menelepon? Kenapa kamu pulang dari Bali tanpa izin Devan? Saya ada di rumah, Bu. Devan tahu saya pulang. Saya tidak enak badan, jawab Luna, berusaha tetap tenang. Tidak enak badan? Atau kamu kabur? Ibu dengar dari Devan, kamu mulai mencurigai banyak hal. Dengarkan Ibu baik-baik, Luna. Kamu hanya perlu menjadi istri yang penurut. Jangan pernah mencampuri urusan bisnis suami. Jangan mencoba membuka kotak yang bukan urusanmu. Apakah kamu mengerti? Ancam Bu Renata terdengar jelas di telepon. Luna tersenyum getir. Membuka kotak. Bu? Kotak Pandora? Maksud Ibu? Terdengar jeda panjang di seberang telepon. Bu Renata terdiam, terkejut karena Luna menggunakan istilah yang begitu spesifik. Apa maksudmu, Luna? Ibu tidak mengerti. Sanggah Bu Renata, suaranya kini sedikit lebih tinggi dan panik. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin bilang, saya tidak lagi takut dengan ancaman Ibu. Saya sudah dewasa dan saya tahu apa yang saya lakukan. Sebaiknya Ibu fokus menjaga anak Ibu saja, sebelum anak Ibu terjerumus lebih jauh, balas Luna dengan suara yang tegas dan tak tergoyahkan. Luna memutus panggilan itu tanpa menunggu jawaban dari Bu Renata.
Ini adalah pertama kalinya Luna melawan Bu Renata dengan kata-kata yang begitu tajam. Bu Renata selalu mendominasi, dan selama ini Luna selalu menuruti demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi sekarang, segalanya sudah berbeda. Luna sudah memegang kuncinya. Tak lama setelah itu, Devan keluar dari kamar mandi, sudah rapi dengan setelan jas mahal. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. "Kenapa kamu berani bicara sekasar itu pada ibuku, Luna? Dia hanya mengkhawatirkan kita. Dan apa maksudmu dengan kotak Pandora? Kamu harusnya minta maaf sekarang," bentak Devan. "Kotak Pandora itu berisi kebenaran, Devan. Kebenaran yang kamu dan ibumu sembunyikan dengan rapi. Kebenaran yang membuat pernikahan kita terasa seperti perjanjian bisnis kotor. Aku tidak akan meminta maaf. Aku hanya mengatakan apa yang perlu kamu dengar," balas Luna, matanya menyala. Devan menertawakan Luna, tawa yang sinis. "Kebenaran apa yang kamu tahu? Kamu ini hanya istri rumahan yang buta tentang bisnis. Sudahlah, jangan membuat drama. Aku ada janji penting. Jangan ganggu aku, dan jangan coba-coba mengobrak-abrik barangku lagi," ancam Devan, lalu bergegas keluar rumah tanpa menoleh lagi. Setelah Devan pergi, Luna tahu bahwa ia baru saja memicu perang. Ia membuang waktu semenit untuk menenangkan diri, lalu menghubungi Pak Surya lagi. "Pak Surya, sekarang waktunya. Devan sudah panik dan Bu Renata sudah menelpon dan mengancam saya. Mereka curiga saya tahu segalanya. Kita harus segera mengajukan gugatan cerai dan, yang lebih penting, mulai aksi lockdown keuangan itu sekarang," perintah Luna. Pak Surya setuju. Ia menjelaskan bahwa gugatan cerai akan diajukan ke pengadilan secara diam-diam. Sementara itu, timnya akan mengaktifkan lockdown keuangan. Berdasarkan data dari flash disk emas, Luna mengetahui struktur kepemilikan beberapa aset Devan yang tidak terdaftar di aset bersama. Dalam beberapa jam, Pak Surya mengirimkan kabar bahwa aksi lockdown keuangan telah dimulai. Luna telah mendapatkan surat kuasa yang sah dari Pak Surya untuk membekukan sementara beberapa rekening bank dan properti atas nama Devan yang tidak terikat hukum dalam pernikahan mereka, terutama yang digunakan Devan sebagai aset backup untuk kejahatan bisnisnya. Hal ini dilakukan dengan alasan adanya laporan dugaan kejahatan finansial yang sedang diselidiki. Langkah ini sangat berani dan taktis. Malam harinya, rumah itu hening. Luna sendirian. Ia merasa kuat, tetapi juga rapuh. Keputusannya terasa berat, tetapi benar. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh mobil berhenti di depan rumahnya, diikuti suara langkah kaki tergesa-gesa. Pintu terbuka. Masuklah Bu Renata, tanpa ditemani Devan. Wajahnya merah padam, menunjukkan amarah yang membara dan ketakutan yang mendalam. "Luna, di mana Devan? Kenapa dia tidak mengangkat telepon ibu?" "Kamu pasti menyembunyikan dia," teriak Bu Renata, mengabaikan sopan santun. "Devan sedang keluar, Bu. Ada urusan bisnis," jawab Luna, berdiri tegak di tengah ruang tamu, menghadapi ibu mertuanya. "Urusan bisnis apa?" "Urusan bisnis dengan Karina? Ibu tahu kamu sudah mendengar sesuatu. Katakan padaku, di mana flash disk itu?" Devan bilang dia kehilangan kunci emas itu. "Kamu yang mengambilnya, kan? Kamu mau menghancurkan hidup anak ibu. Hah?" Bu Renata menuduh, matanya menyala. Luna tersenyum tipis. "Oh, jadi benar ada kunci emas? Saya kira itu hanya dongeng, Bu. Flash disk yang berisi data rekening gelap, penipuan, dan bukti keterlibatan Anda dalam pencucian uang. Maksud Ibu?" Wajah Bu Renata langsung pucat pasi. Tubuhnya bergetar. Ia tidak menyangka Luna tahu detailnya. Kamu tahu dari mana?" "Itu bohong. Kamu fitnah. Anak ibu tidak mungkin melakukan hal sekeji itu." "Anak ibu tidak sejahat itu? Kalau begitu, kenapa dia panik mencari kunci yang akan membuktikan kejahatannya? Dan kenapa ibu menelepon saya dengan penuh ancaman? Saya sudah membuka kotak Pandora itu, Bu. Dan isinya lebih busuk dari yang saya bayangkan," kata Luna. Bu Renata melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena ketakutan. "Tolong, Luna. Jangan lakukan ini. Devan adalah suamimu. Kalau dia hancur,
kamu juga hancur. Serahkan flash disk itu padaku, dan ibu janji, ibu akan mengubah perlakuan ibu padamu. Ibu akan meminta Devan meninggalkan Karina. Bu Renata kini merengek, mencoba membujuk Luna dengan janji-janji palsu. Luna hanya menatap Bu Renata dengan dingin. Sudah terlambat, Bu. Saya sudah mengajukan gugatan cerai. Dan soal kehancuran, saya tidak akan hancur. Justru sebaliknya. Saya sudah mengamankan diri saya, aset saya, dan yang terpenting, saya sudah memastikan sumber uang haram anak ibu terputus. Apa maksudmu terputus? Tanya Bu Renata, suaranya hampir tidak terdengar. Saya sudah memerintahkan Pak Surya untuk mengaktifkan aksi lockdown keuangan. Rekening-rekening offshore dan beberapa aset yang tidak terdaftar atas nama bersama sudah dibekukan sementara. Tanpa kunci emas itu, anak ibu tidak akan bisa mengakses dana apapun. Dia tidak punya apa-apa lagi, Bu, jelas Luna, dengan nada final. Bu Renata terhuyung mundur. Dia jatuh terduduk di sofa mewah. Kekuatan dan kesombongan yang ia miliki selama ini langsung menguap. Tidak mungkin kamu bisa melakukan ini. Kamu hanya wanita polos. Wanita polos yang memiliki pengacara hebat dan bukti yang tak terbantahkan. Bu. Sekarang, silakan ibu kembali. Saya rasa saya sudah cukup lama bersabar dengan perlakuan Anda dan pengkhianatan anak Anda. Pintu kebebasan saya sudah terbuka, kata Luna, menunjuk ke arah pintu keluar. Bu Renata menatap Luna dengan kebencian dan keputusasaan yang sama besarnya. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Ia bangkit dengan susah payah, dan melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang mencekam di rumah itu. Luna tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran kecil pertamanya. Namun, ia juga tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Devan dan Karina pasti akan bergerak balik, dan Bu Renata akan melakukan segalanya untuk melindungi putranya. Luna harus tetap waspada. Ia sudah siap. Keesokan harinya, Devan akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Pagi-pagi sekali, Devan kembali ke rumah dengan wajah panik. Ia tidak menyapa Luna yang sedang sarapan dengan tenang. Ponselnya terus berdering, tetapi ia mengabaikannya. Devan langsung masuk ke kantor pribadinya. Suara barang dibanting terdengar dari dalam ruangan itu. Devan sedang mencari sesuatu. Luna tahu, ia sedang mencari flash disk emasnya, atau mungkin mencoba mengakses rekeningnya. Tiba-tiba, Devan keluar dari ruangan, matanya merah karena amarah dan kurang tidur. Luna, kamu harus menjelaskan ini, teriak Devan, melemparkan beberapa lembar dokumen ke atas meja makan. Itu adalah surat pemberitahuan dari beberapa bank asing dan lokal, menyatakan bahwa rekening atas nama dirinya dan Karina telah dibekukan sementara atas dasar penyelidikan. Surat itu juga mencantumkan nama Pak Surya sebagai perwakilan hukum yang mengajukan permohonan pembekuan tersebut. Apa maksud semua ini? Kenapa rekeningku dibekukan? Siapa Pak Surya? Dan kenapa ada namamu di surat kuasa ini? Devan menuntut, suaranya naik 1 oktav. Luna meletakkan garpunya dengan tenang. Ia menyeka mulutnya dengan serbet, bertindak seolah dokumen di depannya tidak penting. Aku tidak mengerti maksudmu, Devan. Apa yang terjadi? Bukankah kamu manajer investasi yang hebat? Kenapa rekeningmu dibekukan? Luna membalas dengan pertanyaan retoris. Jangan berlagak bodoh, Luna. Kamu pasti tahu sesuatu. Pak Surya ini pengacara siapa? Kenapa dia bisa mengurus pembekuan rekeningku, bahkan yang offshore? Devan maju selangkah, kini berdiri tepat di hadapan Luna. Pak Surya adalah pengacaraku, Devan. Lebih tepatnya, pengacara yang kutunjuk untuk mengajukan gugatan cerai. Jawab Luna, santai. Ucapan Luna bagai bom yang meledak di ruangan itu. Devan terdiam, kaget luar biasa. Ekspresi marahnya langsung berubah menjadi ketidakpercayaan yang mendalam. Gugatan cerai? Apa-apaan ini, Luna? Kita baru menikah. Kenapa tiba-tiba begini? Hanya karena aku lupa membalas pesanmu saat bulan madu? Kamu berlebihan. Devan mencoba meremehkan situasi itu, masih belum mau mengakui kejahatannya. Luna berdiri, mengambil posisi yang lebih dominan. Bukan karena kamu lupa membalas pesan, Devan.
Tetapi karena kamu menyelipkan kunci kejahatanmu di kantong koper Anda. Kamu pikir aku tuli? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu segalanya, Devan. Aku tahu tentang Karina, aku tahu tentang skema Ponzi, aku tahu tentang pencucian uang, dan yang paling menyakitkan, aku tahu bahwa kamu menggunakan pernikahan kita sebagai tameng untuk semua kejahatan finansialmu. Devan mundur selangkah. Wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Bagaimana kamu bisa tahu? Siapa yang memberitahumu? Kamu pasti membuka flash disk itu. Tentu saja. Dan benda itu bukan hanya benda yang diselipkan, Devan. Itu adalah kotak Pandora yang berisi bukti kejahatanmu, dan kini sudah diamankan. Karena itu, rekeningmu dibekukan. Kamu tidak bisa kabur, dan kamu tidak punya uang untuk menyuap siapapun. Jelas Luna. Devan langsung teringat pada ibunya. Ibu pasti sudah memberitahumu. Aku sudah bilang ke ibu untuk diam. Justru Bu Renata sudah datang ke sini tadi malam, dan beliau mengancamku, bukan memperingatkanku. Beliau justru menguatkan keyakinanku bahwa ibu Anda terlibat dalam kejahatan ini. Sekarang, berhentilah berteriak. Kita akan bertemu di pengadilan, kata Luna, membalikkan badannya. Devan benar-benar putus asa. Ia tahu Luna tidak main-main. Ia telah kehilangan bukti, aset, dan kini menghadapi gugatan cerai. Devan meraih tangan Luna dengan paksa. Tunggu, Luna. Jangan lakukan ini. Aku akan berubah. Aku akan meninggalkan Karina. Aku janji. Semua itu hanya kesalahan bisnis. Aku tertekan. Devan kini merengek, memohon. Terlambat, Devan. Seorang kriminal tidak bisa diubah dengan janji manis. Lepaskan tanganku, kata Luna, suaranya dingin. Devan melepaskan tangan Luna. Ia kini tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Ia bergegas keluar, kembali ke kantornya, dan mulai menelepon Bu Renata. Panggilan panik dari Devan. Di tempat lain, Bu Renata sedang panik. Setelah diancam oleh Luna malam sebelumnya, ia mencoba menghubungi Devan sejak pagi, tetapi tidak diangkat. Begitu Devan menelepon, Bu Renata langsung menyambutnya dengan teriakan. Devan, kamu di mana? Kenapa rekeningmu diblokir? Ibu sudah bilang hati-hati. Siapa pengacara Pak Surya itu? Kenapa Luna tahu tentang Karina dan kunci emas itu? Bu Renata menumpahkan kekhawatirannya. Ibu, tenang. Aku sedang mengurusnya. Luna yang melakukannya. Dia mengajukan gugatan cerai dan menggunakan flash disk itu sebagai bukti. Dia yang memblokir semua rekening kita. Luna, dia sudah tidak seperti yang kita kira. Bu. Devan terdengar frustrasi. Tidak mungkin. Dia hanya anak kemarin sore. Kamu harus segera pulang. Kita harus menemuinya bersama-sama dan mengancamnya. Kita harus bilang ke Luna, kalau dia tidak mencabut gugatannya, kita akan menuntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik, usul Bu Renata. Tidak bisa, Bu. Data yang ada di flash disk itu terlalu kuat. Kalau dia membawanya ke polisi, kita bisa masuk penjara. Kita harus cari cara lain. Aku harus menemukan Karina. Dia yang mengirim flash disk itu, dia pasti punya backup data yang lebih penting, kata Devan. Karina? Kenapa dia mengirimnya? Dia ingin menghancurkan kita? Bu Renata terkejut. Aku tidak tahu, Bu. Dia tidak mengangkat teleponku sejak kemarin. Aku harus mencarinya. Mungkin Karina mengirimnya sebagai ancaman karena aku menikah dengan Luna. Devan mulai menyalahkan Karina, padahal Karina adalah rekan kejahatannya. Baiklah, kamu cari Karina. Ibu akan ke rumah Luna sekarang. Ibu akan menggunakan cara kekerasan. Kita harus mendapatkan flash disk itu kembali. Putus Bu Renata, lalu menutup telepon. Sementara itu, Luna segera menghubungi Toby. Toby, mereka sudah panik. Devan sudah tahu tentang pembekuan rekening, dan Bu Renata akan datang ke sini. Aku butuh kamu sekarang, pinta Luna. Aku sudah di dekat sana, Lun. Aku akan masuk melalui pintu belakang. Kita akan pasang beberapa kamera tersembunyi. Biarkan Bu Renata datang. Kita butuh dia mengulangi ancaman atau pengakuannya sebagai bukti tambahan. Dan, Luna,
Aku sudah menyiapkan paket kejutan untuk Devan, kata Toby. Paket kejutan apa, Toby? Setelah kamu keluar dari rumah ini, Devan akan merasa aman dan akan mulai bertindak nekat. Aku akan menyebar berita secara anonim ke beberapa outlet media keuangan kecil tentang adanya dugaan manipulasi saham besar yang dilakukan oleh seorang manajer investasi terkenal. Ini akan menjadi tekanan publik yang akan membuat perusahaan Devan ikut bergerak untuk menyelidiki, jelas Toby. Luna terkejut dengan ide brilian Toby. Toby, kamu memang jenius. Lakukan itu. Biarkan dia merasakan tekanan dari semua sisi. Tidak lama kemudian, Bu Renata tiba. Ia tidak lagi mencoba bersikap sopan. Ia langsung mendobrak pintu utama, seolah-olah rumah itu masih miliknya. Luna sudah menunggu di ruang tamu, ditemani oleh Toby yang bersembunyi di balik tirai tebal, merekam segalanya. Luna, mana flash disk itu? Kamu harus memberikannya sekarang juga. Kalau tidak, Ibu akan pastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Ibu akan bilang ke semua orang bahwa kamu yang mencoba memeras Devan. Ancam Bu Renata, matanya melotot. Silakan saja, Bu. Tapi saya yakin pengadilan akan lebih percaya pada flash disk emas yang berisi bukti transfer puluhan miliar rupiah ke rekening offshore atas nama Karina, daripada cerita bohong Anda, balas Luna, tenang. Bu Renata melangkah mendekati Luna, mencoba meraih lengan Luna. Kamu dengar, ya? Jangan coba-coba melawan ibu. Kamu tidak tahu siapa ibu. Anak ibu adalah orang penting. Kamu harus tunduk. Saya sudah tidak tunduk pada siapapun, Bu. Saya hanya tunduk pada kebenaran. Dan kebenaran sudah ada di tangan pengacara saya. Sebaiknya ibu pulang, sebelum saya memanggil keamanan untuk mengusir Anda, kata Luna. Kamu pikir kamu bisa mengusir ibu? Ibu yang akan mengusir kamu dari sini. Rumah ini, semua isinya, adalah milik Devan. Kamu hanya menumpang, teriak Bu Renata. Benarkah? Coba saja, Bu. Karena setelah gugatan cerai diajukan, saya sudah melakukan langkah hukum untuk memblokir akses keuangan anak ibu. Dan dalam waktu dekat, saya akan keluar dari rumah ini dan meninggalkan seluruh masalah ini. Setelah itu, silakan ibu dan anak ibu tinggal di sini, dan nikmati kekacauan yang sudah kalian buat sendiri. Jawab Luna, lalu bangkit dan meninggalkan Bu Renata sendirian, terhuyung-huyung oleh kemarahan dan ketakutan. Bu Renata hanya bisa menatap punggung Luna yang menjauh, penuh kebencian. Ia kini sendirian di ruang tamu, terjerat dalam kebingungan dan keputusasaan. Beberapa jam kemudian, Luna diam-diam keluar dari rumah itu. Ia tidak membawa banyak barang, hanya koper kecil berisi pakaian dan dokumen pribadinya. Ia meninggalkan rumah mewah itu, yang kini terasa seperti kandang emas. Luna telah memutuskan untuk mengungsi ke tempat Toby untuk sementara waktu, untuk memastikan keselamatannya dan agar ia bisa memantau pergerakan Devan dan Bu Renata dari jauh. Sementara itu, Toby sudah mengaktifkan paket kejutannya. Malam itu, beberapa media sosial dan forum investasi mulai ramai dengan rumor. Rumor tentang manajer investasi muda yang terlibat dalam skema ilegal. Meskipun nama Devan belum disebutkan, tetapi ciri-ciri yang disebutkan Toby sangat mengarah padanya. Devan, yang sedang dalam perjalanan mencari Karina, menerima beberapa panggilan telepon yang aneh dari rekan kerjanya. Mereka menanyakan tentang rumor saham dan penyelidikan internal. Wajah Devan semakin pucat. Ia tahu, tekanan publik sudah dimulai. Devan, yang selama ini hanya menghadapi masalah dari istrinya, kini harus menghadapi masalah dari kantor dan publik. Devan mulai menyadari, perang yang dilancarkan Luna ini lebih kejam dan cerdas dari yang ia bayangkan. Luna kini berada di tempat persembunyian yang aman, sebuah apartemen kecil milik Toby yang terletak di lantai paling atas dan dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis. Dari sana, Luna mulai menjalankan strategi balas dendamnya. Ia tidak lagi melihat Devan sebagai suami, tetapi sebagai target yang harus dihancurkan secara hukum. Devan semakin tertekan. Berita tentang dugaan manipulasi saham yang disebarkan Toby secara anonim telah sampai ke kantornya. Pagi itu, Devan dipanggil menghadap direksi. Ia diinterogasi habis-habisan mengenai rumor tersebut. Devan berusaha keras mengelak,
Tetapi ia tidak bisa membantah kenyataan bahwa rekening-rekeningnya yang dibekukan menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan. Meskipun nama Luna tidak pernah disebut, direksi mengisyaratkan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Devan akan diistirahatkan atau bahkan diberhentikan secara tidak hormat. Di saat yang sama, Bu Renata semakin histeris. Ia menelpon Devan tanpa henti. "Devan, kamu di mana? Ibu sudah ke bank. Uang ibu di rekening itu juga ikut dibekukan. Ini semua gara-gara kamu dan flash disk bodoh itu. Kamu harus segera pulang. Ibu tidak punya uang tunai lagi untuk membayar tagihan rumah." Teriak Bu Renata di telepon, air matanya tumpah karena kepanikan finansial yang nyata. "Ibu, tolong tenang. Aku sedang di kantor, menghadapi masalah yang lebih besar. Aku sedang diinvestigasi." Luna tidak hanya memblokir rekening, dia juga menggerakkan media. Balas Devan, frustrasi. "Media? Kenapa media? Kamu ini sudah gila, Devan. Cepat cari Karina. Dia pasti tahu cara membuka kembali rekening itu. Kamu harus mendapatkan flash disk itu kembali." Bu Renata menuntut. Devan memutus panggilan. Ia sudah muak dengan rengekan ibunya. Devan tahu, masalah utama mereka adalah Karina. Kenapa Karina mengirim flash disk itu? Kenapa ia menghilang? Devan yakin ini adalah ulah Karina yang ingin membalas dendam, karena Devan menikah dengan Luna. Devan harus menemukan Karina sebelum Karina membeberkan bukti yang lebih kuat lagi. Sementara Devan disibukkan oleh investigasi kantor dan histeria ibunya, Luna mengadakan pertemuan rahasia dengan Tobi dan Pak Surya di apartemen Tobi. "Pak Surya, bagaimana perkembangan gugatan cerai saya?" tanya Luna. "Gugatan sudah resmi diajukan, Nyonya Luna. Devan akan menerima panggilan pengadilan minggu depan. Kita akan menuntut cerai dengan alasan perzinahan dan kejahatan finansial yang melibatkan penipuan," jelas Pak Surya. "Bagus. Bagaimana dengan asetnya? Bisakah kita menyita aset yang sudah dibekukan?" "Belum bisa. Kita hanya bisa membekukan sementara sebagai barang bukti dugaan kejahatan. Tapi setidaknya, dia tidak bisa menggunakannya. Saat ini, fokus kita adalah memisahkan aset Anda sepenuhnya. Dengan bukti yang kita miliki, Nyonya Luna berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi Nyonya Luna bersikeras tidak mau harta Gonogini. Betul?" Luna mengangguk tegas. "Betul, Pak. Saya hanya ingin hak saya sebagai istri yang diceraikan tanpa cacat, dan perlindungan untuk aset pribadi saya. Saya tidak mau sepeser pun uang kotor itu. Saya hanya ingin kebebasan. Saya akan mengandalkan bisnis perhiasan saya sendiri." "Itu keputusan yang bijak," puji Pak Surya. Tobi, yang dari tadi sibuk dengan laptopnya, menyela. "Lun, aku punya kabar baru. Aku melacak jejak digital Karina. Dia menggunakan identitas palsu dan berpindah-pindah. Tetapi aku menemukan sesuatu. Karina memiliki rekening bank lain, yang ini terdaftar atas nama aslinya, bukan nama samaran bisnisnya. Rekening itu berisi uang yang sangat besar, dan transfer terakhir datang dari rekening Devan, beberapa hari sebelum kamu berangkat bulan madu." "Transfer itu apa, Tobi?" tanya Luna, penasaran. Transfer itu adalah semacam dana tutup mulut, atau uang kompensasi, yang diberikan Devan kepada Karina agar dia menjauh setelah Devan menikah. Jumlahnya cukup besar. Karina menerimanya, tetapi ia tetap mengirim flash disk emas itu. Artinya, Karina tidak puas hanya dengan uang. Dia ingin Devan hancur, dan dia ingin Devan tahu bahwa kehancurannya adalah ulah Karina, jelas Tobi. Luna merenung. Karina benar-benar terobsesi. Dia tidak ingin Devan bahagia dengan wanita lain, bahkan jika dia sudah mendapatkan kompensasi. Devan harus menanggung akibatnya karena telah mempermainkan dua wanita sekaligus. Yang harus kita waspadai sekarang adalah, Karina mungkin akan muncul dan menyerahkan bukti yang ia miliki kepada pihak berwajib secara langsung. Jika itu terjadi, prosesnya akan menjadi rumit karena kita akan berhadapan dengan penyelidikan yang berbeda. Peringatan Pak Surya. "Kalau begitu, Pak Surya, kita harus mendahului Karina. Kita harus memanggil Karina untuk bersaksi di pengadilan cerai, atau setidaknya di depan penyidik, sebelum dia membuat langkah yang lebih nekat," usul Luna. "Itu ide yang berani, Nyonya Luna.
Kita perlu mencari cara untuk menghubunginya tanpa melibatkan Devan, kata Pak Surya. Aku bisa menemukannya, kata Tobi, yakin. Dia pasti akan merespons jika aku menggunakan nama Devan atau, yang lebih baik, menggunakan nama Bu Renata. Sore harinya, Devan akhirnya berhasil menghubungi seseorang yang dekat dengan Karina. Devan mengatur pertemuan di sebuah kafe tersembunyi. Devan datang dengan penuh harapan, berpikir ia bisa membujuk Karina untuk menyerahkan backup data dan membuka blokir rekeningnya. Devan menunggu selama 2 jam, tetapi Karina tidak pernah datang. Yang datang adalah 2 orang pria berpakaian preman yang mendekati meja Devan. Anda Tuan Devan? Tanya salah satu pria itu dengan suara berat. Ya. Anda dari Karina? Kami hanya diminta menyampaikan pesan, kata pria itu. Pria itu menyodorkan amplop putih. Karina tidak akan datang. Dia bilang, dia sudah memiliki apa yang dia butuhkan. Dan dia tidak butuh uang, dia butuh kejatuhan yang nyata. Devan membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat selembar foto. Foto Karina, sedang berpelukan dengan seorang pria tua yang sangat kaya dan berkuasa. Seorang figur penting dalam dunia politik dan bisnis. Di balik foto itu, tertulis, aku punya pelindung yang lebih kuat, Devan. Kamu tidak lagi penting bagiku. Nikmati kehancuranmu. Salam dari Luna. Devan terhenyak. Karina kini dilindungi oleh orang yang jauh lebih berkuasa darinya. Dan kalimat terakhir, salam dari Luna. Apakah ini berarti Luna bekerja sama dengan Karina? Devan semakin bingung dan marah. Ia menyalahkan Luna atas semua ini. Saat Devan berada di puncak keputusasaan, Bu Renata muncul di apartemen kecil Luna, berhasil melacak keberadaan Luna melalui sopir pribadinya. Bu Renata tiba dengan penampilan yang jauh dari kesan anggun. Rambutnya berantakan, dan ia mengenakan pakaian yang lusuh. Ia berhasil menyelinap masuk sebelum sistem keamanan Tobi aktif sepenuhnya. Luna, kamu harus bicara dengan Devan. Dia akan dipecat. Semua uang kita hilang. Kenapa kamu melakukan ini? Bu Renata merengek, kini benar-benar terlihat seperti pengemis. Saya melakukan ini karena anak ibu adalah penipu, Bu. Dan ibu menutup mata, bahkan terlibat di dalamnya, balas Luna. Aku tidak terlibat. Aku hanya membantu anakku. Anakku adalah korban. Kamu yang menghasutnya. Dan sekarang, kamu bersembunyi di sini? Tempat kumuh macam apa ini? Ibu akan panggil Devan ke sini. Bu Renata berteriak, mencoba mencari ponselnya. Luna menatap Bu Renata dengan iba yang tulus. Bu, berhentilah. Anak ibu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan tempat ini bukan tempat kumuh. Ini adalah tempat di mana saya menemukan kedamaian dan kekuatan. Saya sudah selesai dengan drama keluarga Anda. Dan jujur saja, Bu, saya tidak ingin harta anak ibu. Saya hanya ingin bebas. Bebas? Bebas bagaimana? Kamu akan jadi janda miskin tanpa uang. Devan tidak akan memberi kamu sepeser pun. Ibu akan pastikan itu, tantang Bu Renata. Oh ya? Itu tidak masalah. Saya punya bisnis perhiasan saya sendiri. Saya bisa hidup tanpa uang haram anak ibu. Tapi, apakah anak ibu bisa hidup tanpa uang sama sekali? Apalagi dengan ancaman penyelidikan internasional yang mengintai? Luna membalas dengan senyum tipis. Bu Renata terdiam. Ia menatap Luna dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Ia tahu Luna telah berubah. Wanita di depannya ini bukan lagi menantu yang penurut. Kamu akan menyesal, Luna. Keluarga kami akan membalas perbuatanmu, ancam Bu Renata. Saya sudah siap, Bu. Justru saya yang tidak sabar menunggu pengadilan. Saya ingin semua orang tahu, termasuk media keuangan, betapa jahatnya Devan dan betapa terlibatnya Anda dalam kejahatan ini, kata Luna, membalikan keadaan. Ancaman itu membuat Bu Renata luluh lantak. Ia tahu Luna tidak main-main. Bu Renata akhirnya meninggalkan apartemen itu, merasa kalah total. Luna hanya tersenyum melihat kepergian Bu Renata. Rencananya berjalan lancar. Devan tertekan dari kantor dan ibunya, Karina kini menjadi ancaman yang tidak terduga, dan Bu Renata sudah tak berdaya. Luna telah membuka kotak Pandora itu, dan kini,
ia siap menghadapi badai yang ditimbulkannya. Devan berada dalam kondisi terburuknya. Di kantor, ia resmi dinonaktifkan sementara karena dugaan skandal keuangan yang kini mulai diendus oleh regulator. Di rumah, ia harus berhadapan dengan ibunya, Bu Renata, yang terus menangis dan menyalahkan Devan karena kehilangan aset. Bu Renata kini tinggal di rumah Devan, membuat suasana semakin mencekik. Di tengah kekacauan itu, Devan mendapat sebuah pesan surel dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya hanya berupa satu kata, kunci. Devan langsung membukanya. Isi pesan itu hanya 2 kalimat. Saya punya duplikatnya. Temui saya besok siang, di tempat pertemuan lama kita. Pesan itu ditandatangani oleh Karina. Devan merasa sedikit lega, tetapi juga waspada. Ia tahu Karina adalah sumber masalah. Tetapi Karina juga satu-satunya orang yang mungkin bisa memulihkan akses ke rekening-rekening gelap itu, asalkan Karina mau bekerja sama. Devan memutuskan untuk merahasiakan pertemuan ini dari Bu Renata dan bahkan dari pengacaranya, karena ia yakin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki keadaan secara pribadi. Sementara itu, Luna melalui Toby sedang memantau pergerakan Devan. Toby berhasil menyadap beberapa komunikasi Devan, termasuk surel yang masuk. Lun, Devan akan bertemu Karina besok. Karina menjanjikan, duplikat kunci, lapor Toby. Luna terkejut. Duplikat? Berarti Karina memang menyimpan backup data itu sebagai senjata. Tapi kenapa dia mau bertemu Devan sekarang, setelah dia menolak tawaran uang dari Devan? Obsesi, Lun. Aku sudah bilang. Karina tidak mau Devan bahagia denganmu. Sekarang, Karina mau memastikan bahwa Devan tunduk padanya, dan mungkin Karina ingin Devan meninggalkanmu demi Karina, duga Toby. Kita tidak boleh membiarkan Devan mendapatkan backup itu. Jika dia mendapatkan kuncinya, dia bisa melarikan diri dan membuka blokir dana, dan gugatan cerai kita akan menjadi lebih rumit, kata Luna. Tenang, Lun. Aku punya ide. Kita tidak akan menghentikan pertemuan itu. Kita akan menggunakannya untuk menjebak Karina, usul Toby. Toby menjelaskan rencananya. Mereka akan mengirimkan informasi anonim ke kantor regulator dan polisi tentang pertemuan rahasia Devan dan Karina, dengan dalih bahwa ini adalah pertemuan untuk menghilangkan bukti penting terkait skandal finansial yang sedang diselidiki. Toby akan menyusun laporan yang terlihat kredibel, seolah-olah berasal dari sumber internal kantor Devan. Lalu, apa peran kita di sana? Tanya Luna. Kita hanya perlu memastikan bahwa Pak Surya sudah menyiapkan surat perintah pengadilan untuk mengamankan Karina sebagai saksi kunci yang akan membantu memperkuat kasus pencucian uang Devan. Begitu Karina tiba, dia akan dijemput oleh penyidik, tepat di depan Devan, jelas Toby, matanya bersinar karena antusiasme. Luna tersenyum. Rencana itu terdengar kejam, tetapi sangat efektif. Ini adalah cara untuk mengamankan Karina sebagai bukti hidup, sekaligus menghancurkan harapan Devan. Keesokan harinya, Devan tiba di kafe tersembunyi, tempat pertemuannya dengan Karina. Devan duduk dengan gelisah, memesan kopi yang tidak ia sentuh. Ia menunggu hampir 1 jam. Tepat saat Devan berpikir Karina tidak akan datang, Karina muncul. Ia mengenakan pakaian yang sangat modis dan mahal, tampak jauh lebih berkuasa dan percaya diri daripada yang Devan ingat. Devan, lama tidak bertemu, sapa Karina dengan senyum mengejek. Jangan buang waktuku, Karina. Mana kuncinya? Kenapa kamu mengirim flash disk itu ke koperku? Kenapa kamu mencoba menghancurkan hidupku? Tuntut Devan, suaranya rendah karena takut didengar. Karina duduk di seberang Devan, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Menghancurkan hidupmu? Oh, Devan. Aku hanya memberimu hadiah bulan madu yang unik. Kamu pikir kamu bisa meninggalkanku begitu saja setelah semua yang kita lakukan bersama? Kamu pikir uang kompensasi itu cukup? Kamu salah. Aku sudah menikah, Karina. Aku mencintai Luna. Devan membela diri. Karina tertawa terbahak-bahak, tawa yang menusuk hati Devan. Cinta? Kamu menikahinya karena dia adalah putri dari almarhum pengusaha perhiasan yang bersih dan dihormati. Kamu menikahinya sebagai tameng sosial untuk skema kotor kita. Jangan munafik, Devan. Kamu tidak mencintai Luna, kamu mencintai uangnya, yang kini sudah ia blokir.
Karina mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dari tas tangannya. Kotak itu berisi sebuah flash disk yang identik dengan yang dimiliki Luna. Ini dia, duplikat kunci MU, kata Karina, menggeser kotak itu ke hadapan Devan. Ambil itu. Kamu bisa mendapatkan kembali uangmu. Tapi ada satu syarat. Devan langsung meraih kotak itu. Apa syaratnya? Katakan. Ceraikan Luna, dan kembali padaku. Semua aset kita akan pulih. Kita akan pergi ke luar negeri, dan kamu akan jadi partnerku, bukan hanya rekan bisnis gelap. Luna hanya akan menghambat kariermu, bisik Karina. Devan menatap Karina. Ia ragu. Ia membenci Karina, tetapi ia juga membutuhkan uang dan kebebasan. Devan merasa terdesak. Aku akan menceraikannya. Tapi biarkan aku memulihkan aset itu dulu, jawab Devan, terpaksa. Tidak, Devan. Ceraikan dia hari ini juga. Telepon pengacara kamu sekarang. Setelah aku melihat kamu benar-benar mengirim surat cerai, aku akan memberikanmu kode enkripsi flash disk ini, tantang Karina. Devan ragu-ragu. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Saat Devan hendak meraih ponselnya, tiba-tiba, suasana kafe menjadi tegang. 2 mobil hitam berhenti mendadak di depan kafe. Beberapa orang berpakaian jas, ditemani 2 orang polisi berseragam, masuk ke dalam kafe. Mereka langsung menuju meja Devan dan Karina. Nona Karina, kami punya surat perintah pengadilan. Anda harus ikut dengan kami sebagai saksi kunci dalam kasus penipuan dan pencucian uang, kata salah satu pria berjas, menunjukkan surat itu. Karina terkejut. Wajahnya langsung pucat. Ia menatap Devan dengan tatapan menuduh. Devan, apa-apaan ini? Kamu menjebakku? Devan sama terkejutnya. Aku tidak tahu. Bukan aku yang melakukan ini. Tuan Devan, Anda juga akan kami amankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Anda dituduh bertemu untuk menghilangkan barang bukti, tambah pria berjas itu. Karina berusaha melawan, tetapi ia tidak bisa. Mereka membawanya pergi, bersama dengan kotak merah berisi flash disk emas duplikat yang belum sempat Devan sentuh. Devan ditinggalkan sendirian di kafe itu, kini dikerumuni oleh orang-orang yang melihat kejadian itu. Devan benar-benar putus asa. Ia kehilangan duplikat kuncinya, Karina, dan reputasinya. Ia dijebak, dan ia tahu, hanya Luna dan pengacaranya yang bisa melakukan ini dengan begitu rapi. Di apartemen Toby, Luna dan Toby melihat semua adegan itu melalui siaran langsung dari kamera tersembunyi yang dipasang Toby. Toby, ini sempurna. Karina sudah diamankan, dan Devan tidak mendapatkan duplikat kuncinya, kata Luna, lega. Ya, Lun. Ini adalah langkah terbaik. Dengan Karina sebagai saksi kunci, Pak Surya bisa menuntut percepatan kasus dan menjamin keamanan flash disk aslimu, jelas Toby. Devan kini tertekan dari semua sisi. Kantor, Bu Renata, regulator, dan sekarang, Karina. Toby lalu menunjukkan berita online yang baru saja dirilis. Berita itu mengabarkan tentang penangkapan seorang wanita bernama Karina, yang diakini sebagai kunci dari skandal keuangan besar yang melibatkan seorang manajer investasi terkenal. Meskipun nama Devan masih disamarkan, semua orang di dunia investasi tahu siapa yang dimaksud. Luna tahu, tekanan ini akan membuat Devan sangat rentan. Devan kembali ke rumah, kelelahan dan marah. Ia berhadapan dengan Bu Renata, yang juga melihat berita itu. Devan, kamu gila. Karina ditangkap. Kamu mau kita semua masuk penjara? Kenapa kamu tidak bisa mengurus istrimu dan mantan kekasihmu itu? Teriak Bu Renata. Ibu diam. Ini semua ulah Luna. Dia yang menjebakku. Dia bekerja sama dengan Karina. Dia ingin kita hancur. Devan menuduh, ia sudah kehilangan akal sehat. Luna? Mana mungkin? Ibu sudah bilang, dia hanya wanita polos. Kenapa kamu selalu menyalahkan istrimu? Bu Renata kini justru membela Luna. Ia tidak tahu bahwa Luna sudah berubah. Bu Renata hanya ingin seseorang disalahkan, dan kini ia menyalahkan Devan karena tidak becus. Devan menatap ibunya dengan nanar. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang nekat. Ia harus memaksa Luna untuk mencabut gugatannya.
Devan mengambil kunci mobilnya dan bergegas mencari Luna. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya butuh kunci emasnya kembali. Kepanikan Devan mencapai puncaknya. Setelah kehilangan Karina dan duplikat flash disk emasnya, ia kini tahu bahwa ia harus berhadapan langsung dengan Luna. Devan, yang sudah seperti orang gila, berhasil melacak keberadaan Luna di apartemen Toby melalui pelacakan kartu kredit yang ia gunakan untuk pembelian tiket pesawat Luna dari Bali. Devan bergegas menuju apartemen itu. Di apartemen, Luna sedang mempersiapkan diri untuk pertemuan terakhir dengan Pak Surya sebelum sidang pertama gugatan cerai. Tiba-tiba, bel apartemen Toby berbunyi keras dan berulang kali. Toby, yang sudah mengantisipasi ini, mengecek melalui kamera keamanan. "Lun, itu Devan. Dia terlihat kacau sekali," bisik Toby. "Biarkan dia masuk. Ini saatnya konfrontasi terakhir," kata Luna, dengan ketenangan yang menakutkan. Toby membuka pintu. Devan menerobos masuk, matanya liar. Begitu melihat Luna, Devan langsung berteriak. "Luna, kamu harus hentikan semua ini. Kamu yang menjebakku, kan? Kamu dan si pengacara brengsek itu. Kembalikan flash disk itu padaku sekarang juga." Devan menuntut, langkahnya mendekati Luna. "Berhenti di sana, Devan," kata Luna, berdiri di belakang meja, memposisikan dirinya. "Aku tidak menjebakmu. Kamu yang menjebak dirimu sendiri dengan kejahatan dan pengkhianatanmu. Aku tidak peduli. Aku suamimu. Kita bisa menyelesaikannya secara pribadi. Kita pura-pura tidak terjadi apa-apa, kamu cabut gugatan cerai itu, dan aku akan memberikanmu apapun yang kamu mau. Uang, perhiasan, apapun." Devan mencoba menyuap Luna, putus asa. Luna tertawa sinis. "Kamu pikir aku bisa dibeli dengan uang kotor, Devan? Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh kebebasan. Dan hari ini, kamu akan memberikannya padaku." Luna mengangguk kepada Toby. Toby kemudian mengaktifkan layar televisi besar. Di layar itu, muncul Bu Renata yang sedang menangis terseduh-seduh saat diinterogasi oleh pengacara Bu Renata sendiri. Bu Renata sedang diinterogasi oleh pengacaranya, "Devan, aku punya bukti suaramu dan ibu yang mengakui tentang skema gelap ini, berkat rekaman yang didapatkan Toby. Ibumu tidak akan bisa menyelamatkanmu," jelas Luna. Wajah Devan semakin gelap. Ia tahu, ibunya kini menjadi beban, bukan penyelamat. "Dan soal Karina," lanjut Luna, "dia kini menjadi saksi kunci yang akan memberatkan hukumanmu. Dia ditangkap tepat saat ia mencoba menawarkan duplikat kunci itu kepadamu. Bukannya membantumu, Karina kini justru akan memastikan kamu masuk penjara." Devan benar-benar luluh lantak. Ia jatuh berlutut, kedua tangannya memegang kepalanya. Aku sudah hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bisnisku hancur, uangku dibekukan, dan sekarang aku akan dipenjara. "Itu adalah karma, Devan. Kamu yang memilih jalan itu," kata Luna, tanpa rasa kasihan sedikitpun. Saat itulah, bel pintu kembali berbunyi. Toby membukanya. Masuklah Pak Surya bersama dengan 2 orang bodyguard. Pak Surya menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Devan. "Tuan Devan, ini adalah surat gugatan cerai resmi dan surat pemberitahuan sidang pertama. Kami juga melampirkan salinan surat laporan ke regulator dan kepolisian mengenai dugaan pencucian uang yang Anda lakukan. Kami menyarankan Anda untuk segera mencari pengacara lain, karena pengacara Anda yang lama sudah mengundurkan diri," kata Pak Surya, dengan nada formal. Devan menerima amplop itu. Ia menatap Pak Surya, lalu ke Luna. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Konfrontasi ini adalah akhir dari pernikahan mereka, dan awal dari kehancurannya. Aku akan menandatanganinya. Aku menyerah. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan, bisik Devan, suaranya lemah. "Keputusan yang bijak, Tuan Devan. Kami tunggu Anda di pengadilan," kata Pak Surya. Luna menyaksikan Devan berdiri dan berjalan keluar dari apartemen itu, kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa kehormatan. Luna menatap Pak Surya dan Toby. "Terima kasih. Perjuangan saya sudah mencapai titik ini. Saya sudah siap untuk sidang," katanya, sambil tersenyum lega.
Luna tahu, kunci kebebasannya telah bekerja dengan sempurna. Setelah konfrontasi emosional di apartemen Toby, Devan menghilang selama 2 hari. Ia menyendiri, mencoba mencerna kehancuran total yang menimpanya. Kantornya kini telah merilis pernyataan resmi tentang cuti paksa Devan, dan media keuangan sudah mulai memberitakan skandal ini secara terbuka, meskipun dengan nama samaran. Di rumah mewah mereka, Bu Renata semakin tertekan. Tanpa akses ke rekening bank yang dibekukan, ia harus menjual beberapa perhiasan mahalnya hanya untuk membayar tagihan dasar dan membeli makanan. Bu Renata mencoba menghubungi Devan, tetapi Devan mengabaikannya. Ia kini menyalahkan Bu Renata atas semua tekanan yang ia rasakan. Sementara itu, Luna dan Pak Surya menggunakan momentum ini untuk memperkuat posisi mereka. Pak Surya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mempercepat sidang cerai, dengan alasan adanya ancaman kriminal dan upaya penghilangan bukti oleh pihak tergugat. Langkah hukum paling krusial yang mereka ambil adalah mengaktifkan fase kedua dari aksi lockdown keuangan. Pak Surya menjelaskan kepada Luna, "Nyonya Luna, berdasarkan bukti kuat dari flash disk emas, kita telah mengajukan permohonan ke Bank Sentral untuk melacak aliran dana Devan dan Karina secara mendalam. Kita telah mendapatkan izin untuk membekukan sisa aset-aset yang ia sembunyikan, termasuk properti atas nama perusahaan cangkang. Ini akan memastikan Devan benar-benar tidak memiliki jalan keluar." Luna mengangguk. "Saya mau dia membayar harga atas perbuatannya, Pak Surya. Tapi saya tegaskan lagi, saya hanya meminta hak cerai dan tidak mau harta gono gini." "Baik. Itu akan menjadi poin kuat kita di pengadilan, Nyonya Luna. Hakim akan melihat ketulusan Anda untuk hanya mencari keadilan, bukan uang," kata Pak Surya. 3 hari setelah Devan menerima surat gugatan, sidang pertama cerai mereka akhirnya digelar. Di ruang sidang, Devan hadir dengan penampilan yang jauh dari kesan manajer investasi yang rapi. Matanya cekung, pakaiannya kusut, dan ia ditemani oleh pengacara baru yang tampak tidak kompeten. Bu Renata hadir di bangku penonton, wajahnya tampak menyedihkan. Ketika giliran Luna memberikan kesaksian, Luna berbicara dengan tenang dan berwibawa. Luna menjelaskan bagaimana ia menemukan kunci emas di koper Devan, bagaimana benda itu mengungkap skema penipuan, dan bagaimana Devan menggunakan pernikahannya sebagai kedok. "Saya tidak meminta apa-apa selain kebebasan dan pengakuan bahwa Devan telah mengkhianati pernikahan kami dengan cara yang paling kejam, melibatkan kami dalam kejahatan finansial," tutup Luna. Pengacara Devan mencoba menyerang Luna, menuduhnya mencoba memeras Devan. Namun, Pak Surya segera mengajukan bukti yang tak terbantahkan, salinan flash disk emas, bukti transfer mencurigakan, dan yang paling dramatis, rekaman audio Bu Renata yang secara tidak langsung mengakui pengetahuan mereka tentang kunci tersebut yang direkam Toby. Hakim terkejut. Kasus perceraian ini dengan cepat berubah menjadi kasus pidana yang serius. Di tengah sidang yang tegang itu, ada satu momen yang sangat mengejutkan. Devan bangkit dari kursinya, wajahnya penuh penyesalan. Saya ingin mengatakan sesuatu, Yang Mulia," kata Devan. "Saya mengakui, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya telah berbohong dan mengkhianati Luna. Saya mohon maaf kepada Luna, dan saya akan menerima hukuman apapun. Saya hanya ingin proses ini berakhir." Pengacara Devan terkejut, tetapi penyesalan Devan yang terbuka di ruang sidang itu justru sangat membantu posisi Luna. Devan secara efektif mengakui kebenaran tuduhan Luna. Sidang ditunda. Pak Surya tersenyum tipis pada Luna. "Nyonya Luna, pengakuan Devan tadi sangat membantu. Kita hampir memenangkan kasus ini, dan dia akan menghadapi konsekuensi hukum atas kejahatannya. Sekarang, kita hanya menunggu keputusan pengadilan." Luna menatap Devan yang diamankan oleh pengawalnya. Ia tidak lagi merasakan kebencian, hanya rasa lega. Ia telah memenangkan kembali harga dirinya. Saat Luna meninggalkan ruang sidang, Bu Renata mencoba mendekatinya, wajahnya penuh air mata. "Luna, tolong, selamatkan Devan, dia anak ibu satu-satunya, kamu tahu kuncinya, tolong cabut laporan itu." Luna berhenti sejenak. Ia menatap Bu Renata yang hancur. "Bu, saya tidak punya kekuatan untuk mencabut laporan itu. Dan saya sudah bilang, kunci itu bukan lagi milik saya. Kunci itu sekarang milik hukum. Selamat tinggal, Bu Renata."
Luna berjalan pergi, meninggalkan Bu Renata yang menangis histeris di lorong pengadilan. Luna telah menutup babak paling menyakitkan dalam hidupnya, dan ia siap untuk babak yang baru. Setelah pengakuan mengejutkan Devan di ruang sidang, proses perceraian berjalan sangat cepat dan sesuai dengan keinginan Luna. Hakim memutuskan bahwa pernikahan itu bubar karena perselingkuhan dan kejahatan finansial yang dilakukan oleh Devan. Luna resmi bercerai, mendapatkan haknya sebagai wanita yang tidak bersalah, dan yang paling penting, ia berhasil menjaga semua aset dan reputasi pribadinya agar tetap bersih dari uang haram Devan. Sesuai permintaannya, Luna menolak semua harta gonogini dari aset bersama mereka, ia hanya ingin kebebasan seutuhnya. Sementara Luna memulai hidup barunya, konsekuensi dari aksi lockdown keuangan dan penggunaan kunci emas mulai terasa pada keluarga Devan. Devan harus menghadapi serangkaian tuntutan hukum. Pengakuan di pengadilan cerai menjadi senjata kuat bagi regulator. Ia akhirnya didakwa atas penipuan, manipulasi saham, dan pencucian uang. Dengan rekeningnya yang dibekukan, Devan tidak mampu membayar pengacara yang kompeten dan menghadapi ancaman hukuman penjara yang panjang. Karina, yang menjadi saksi kunci, memberikan semua informasi yang ia miliki demi mendapatkan keringanan hukuman untuk dirinya sendiri. Bu Renata kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan yang mendalam. Ia terpaksa menjual rumah mewah mereka karena tidak mampu membayar cicilan dan tagihan. Tanpa dukungan finansial dari Devan dan tanpa uang dari aset gelap yang diblokir, Bu Renata harus pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ia kerap kali menangis di depan televisi, melihat berita tentang kejatuhan putranya dan skandal finansial yang kini menjadi sorotan publik. Luna, di sisi lain, berkembang pesat. Ia kembali fokus pada bisnis perhiasannya. Dengan reputasi yang bersih dan semangat baru, desain-desainnya yang elegan dan penuh makna mendapat sambutan luar biasa. Toko perhiasannya yang kecil kini berkembang menjadi butik eksklusif yang dikenal di kalangan sosialita. Luna bahkan sering diundang sebagai pembicara dalam acara-acara pemberdayaan wanita, berbagi kisah tentang bagaimana ia menggunakan kecerdasan dan kekuatan emosionalnya untuk bangkit dari pengkhianatan. Ia menjadi simbol wanita yang tidak mudah dibeli oleh uang. Selama proses ini, Toby tidak pernah meninggalkannya. Toby, yang kini secara resmi menjadi konsultan keamanan digital Luna, selalu ada di samping Luna, bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai pendengar setia. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, bukan lagi membicarakan kasus Devan, tetapi membahas rencana bisnis dan masa depan. Suatu malam, saat makan malam di restoran sederhana, Toby menatap Luna. "Lun, kamu sudah berhasil. Kamu menang. Kamu mendapatkan kebebasanmu, dan bisnismu sukses. Kamu jauh lebih bahagia sekarang," kata Toby, dengan tulus. "Semua berkat kamu, Top. Tanpa kamu yang membantuku membuka kunci emas itu, aku mungkin masih terjebak dalam kebohongan Devan," jawab Luna, tersenyum. "Kuncinya ada di tanganmu, Lun. Aku hanya menyediakan alatnya. Kamu adalah wanita terkuat yang aku kenal," balas Toby. Luna merasakan kehangatan yang tulus dari Toby. Berbeda dengan Devan yang penuh kepalsuan dan perhitungan, Toby adalah kejujuran dan dukungan yang nyata. Ia menyadari, kunci emas yang ia temukan bukan hanya membuka kotak Pandora berisi kejahatan Devan, tetapi juga membuka hatinya untuk melihat siapa yang benar-benar peduli padanya. Suatu sore, Luna menerima surat. Itu dari Devan. Devan menulis surat dari balik jeruji besi, setelah ia dijatuhi hukuman. Surat itu berisi permintaan maaf yang tulus. Devan mengakui bahwa ia telah salah besar, bahwa ia dibutakan oleh keserakahan, dan bahwa ia benar-benar menyesal telah melibatkan Luna dalam kehidupannya yang kotor. Luna membaca surat itu tanpa emosi. Penyesalan itu datang terlambat, tetapi setidaknya ia tahu Devan akhirnya mengakui kebenaran. Luna meremas surat itu. Ia tidak lagi peduli dengan Devan. Hidupnya sudah sepenuhnya bergerak maju. Luna melangkah ke butiknya. Di sana, ia melihat pajangan perhiasan barunya, sebuah kalung emas berbentuk kunci yang elegan dan berkilauan. Itu adalah desain terbarunya, yang ia beri nama The Key to Freedom. Luna tahu, ia sudah siap untuk babak baru. 3 tahun berlalu sejak Luna resmi bercerai dari Devan, dan ia menemukan kebebasannya. Bisnis perhiasan Luna, The Key, telah menjadi merek yang sangat dihormati.
Luna tidak hanya sukses secara finansial, tetapi ia juga menemukan kedamaian yang hilang saat ia bersama Devan. Suatu malam, Luna mengadakan pameran tunggal untuk koleksi terbarunya, yang bertema Mahkota Sejati. Acara itu dihadiri oleh kalangan atas, kolektor, dan media. Luna, yang kini tampil sebagai wanita mandiri dan berwibawa, mempresentasikan mahakaryanya, sebuah tiara yang dihiasi berlian, didesain ulang dari bentuk kunci emas yang dulu menjadi awal kehancuran rumah tangganya. Benda ini, kata Luna, menunjuk tiara itu di depan audiens, dulunya adalah simbol pengkhianatan dan kebohongan. Tetapi bagi saya, benda ini telah berubah. Itu adalah kunci yang membuka pintu kebebasan saya. Kunci yang mengajarkan saya bahwa mahkota sejati seorang wanita tidak terletak pada kekayaan suami, tetapi pada harga diri, keberanian, dan kejujuran pada diri sendiri. Di tengah tepuk tangan meriah, Toby mendekati Luna, membawakan segelas champagne. Toby telah menjadi sosok tak terpisahkan dalam hidup Luna, bukan hanya mitra bisnis terpercaya, tetapi juga pasangan yang tulus. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah cinta yang dibangun di atas dasar saling menghargai dan kebenaran, kebalikan total dari hubungan Luna sebelumnya. "Kamu luar biasa, Lun," bisik Toby. Luna tersenyum, memegang tangan Toby. "Kita luar biasa, Tob." Di sisi lain kota, Devan akhirnya bebas setelah menjalani masa hukuman yang cukup lama. Namun, hidupnya benar-benar berubah. Tidak ada lagi aset mewah atau kekuasaan. Ia harus memulai dari nol. Bu Renata yang kini sudah tua dan sakit-sakitan, tidak lagi memiliki kesombongan. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang sederhana, dan Bu Renata sangat menyesali bagaimana ia dan Devan telah meremehkan Luna. Suatu hari, saat Devan bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah kedai kopi, ia melihat berita di televisi. Di layar, Luna bersinar di pameran perhiasannya, di samping Toby. Devan menatap Luna. Ia tidak lagi merasakan kebencian, hanya penyesalan yang mendalam. Ia menyadari, Luna telah menggunakan kunci yang ia temukan untuk membangun kerajaan yang bersih dan nyata, sementara ia menggunakan kunci yang sama untuk menghancurkan hidupnya sendiri. Devan tahu, ia tidak berhak mendapatkan pengampunan Luna, dan ia memilih untuk menjalani hidup barunya dengan kejujuran dan kerendahan hati. Ia akhirnya memahami bahwa uang kotor tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati. Luna dan Toby mengakhiri malam pameran dengan berjalan-jalan santai. Luna memegang flash disk emas asli, kunci, yang kini ia jadikan gantungan kunci, sebagai pengingat. Luna membuang napas, merasakan udara segar kebebasan. "Kamu bahagia, Lun?" tanya Toby. "Sangat bahagia, Tob. Dulu, aku berpikir bulan madu itu adalah awal dari kebahagiaan. Ternyata, itu adalah awal dari kebenaran. Dan kebenaran, meskipun menyakitkan, selalu membawa kita pada akhir yang paling indah," jawab Luna. Luna menoleh ke Toby, dan menciumnya. Di bawah cahaya bintang, Luna tahu, ia telah menemukan mahkota sejati yang ia cari, cinta yang tulus dan kebebasan diri. Ia telah menutup kisah pahit itu, dan siap menyambut masa depan yang cerah bersama Toby, menjadikannya ratu di istananya sendiri. Kunci kebahagiaan sejati bukanlah pada kemewahan atau janji orang lain, tetapi pada keberanian untuk mencari kebenaran dan memilih kebebasan diri sendiri. Jangan pernah takut melepaskan apa yang menghancurkanmu, karena di balik kehancuran, ada mahkota yang menunggumu.